Resolusi 2026 Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Kita harus bergerak, 2026, rakyat bergerak turun semua, ratusan ribu sampai jutaan orang untuk meminta Ditjen Dikdasmen mencabut surat keterangan yang dikeluarkannya pada 6 Agustus 2019 yang menyetarakan sekolah Gibran kelas 1 SMA setara dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan yang abal-abal itu. Dan kita harus menjadi pemilik, rakyat harus menjadi pemilik di Republik ini, karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang tertinggi. Merdeka! Saya itu taunya nama Roy Suryo karena dia gerak cepat memanfaatkan media ketika ada kasus-kasus yang kontroversial dan populer. Seperti kasus Ariel Peter Pan misalnya, atau sekarang namanya Ariel Noah. Roy Suryo bisa memanfaatkan media sebagai jalan untuk menaikkan namanya dengan menunggangi isu itu. Dia bahkan rela jadi saksi ahli supaya bisa sering disorot oleh media. Roy Suryo memang orang yang penuh dengan pencitraan dan minus kemampuan kerja. Semakin kesini, semakin kelihatan dia hanya cari sensasi di media sosial supaya namanya tetap ada. Roy Suryo mengaku sebagai pakar telematika yang banyak orang juga nggak tahu itu jenis pakar apa ya. Apa sih keahliannya? Membobol data, hacker, jago security di internet. Yang kita tahu semua, kalau ada video esek-esek viral di media sosial, Roy Suryo lah yang muncul paling depan seolah dialah ahlinya. Dan lucunya, keahlian dia sebagai pakar telematika itu seperti katanya ternyata nggak sesuai dengan jabatan yang akhirnya diberikan oleh Presiden SBY kepada dia. Roy Suryo diberikan amanah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Asli nggak ada hubungannya. Ada lagi kasus ketika Roy Suryo ditagih banyak barang yang dianggap hilang di kantor Kemenpora. Mulai panci, pompa, kamera, dan banyak barang perintilan lainnya yang katanya dia bawa pulang waktu sudah tidak lagi menjabat. Meski Roy Suryo selalu membantah, tetapi peristiwa memalukan itu sudah jadi bahan ejekan se-Indonesia Raya. Dan dia akhirnya dijuluki Mr. Panci, sebuah julukan dalam bentuk ejekan yang melekat sampai sekarang. Setiap kali Roy Suryo nge-tweet misalnya, jawabannya selalu komplang, mengingatkan banyak orang tentang panci-panci yang hilang. Isinya nih Bang Pitra aja atau siapa lagi nih Bang? Nah, Pejabat ini yang menjadi terlibat. persoalan adalah, tapi yang saya lihat sebenarnya tujuan dia itu bukan hanya ke saya, tapi ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Karena di dalam video-video dia itu saya lihat 80% itu videonya, postingan dia itu terkait dengan Jokowi. Ya kan? Nah, Jokowi di situ dibuat dia sedang duduk berbaju pakaian putih tapi ditangkap oleh polisi Cina. Dan di situ kita diolok-olok semua itu di kolom komentar netizen gitu loh. Nah, ini kita sudah peringati, tapi tetap aja dia memposting hal-hal yang memang artinya sebelum ada langkah hukum yang dilakukan, sempat juga mengirimkan semacam peringatan lah ya. Iya, bahwa udah di kita take down peringati. dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak di take down, terus kemudian proses hukum lanjut. Iya, Gitu. tidak ditanggapi sehingga kita proses hukum. Tapi poin-poin apa sih Bang yang ada di konten-konten tersebut yang menurut Abang ini sendiri seperti mengarah ke fitnah gitu iya, ya? Atau ataupun menyalahi berbagai macam kaidah-kaidah meme yang ya walaupun memang nggak ada kaidah untuk bikin meme sih ya, cuman mana poin-poin mana aja yang kayaknya ini udah perlu di
Ya, Bang Wiki, saya melaporkan mereka itu dengan pasal Undang-Undang ITE karena barang buktinya itu dari dokumen elektronik, akun Twitter dia. Nah, di mana saya melaporkan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Poin-poinnya apa saja? Ya, terkait dengan manipulasi data. Ancaman pidananya 8 tahun pidana penjara. Nah, di manipulasi, apa yang dimanipulasi? Dia telah mengubah foto yang memang tidak seperti aslinya. Gitu, seolah-olah itu asli. Dan itu adalah video pribadi, foto pribadi saya. Nah, di foto itu ya, saya sedang berada di Polda Metro Jaya dulu, sedang menangani kasusnya itu dulu Roy Suryo. Ya, kalau nggak salah saya Roy Suryo. Roy Suryo dulu adalah klien saya juga. Gitu loh. Artinya bagaimanapun ceritanya, Roy Suryo pernah menjadi klien saya dulu. Nah, ada baju saya warna biru ya. Di foto tersebut dijadikan dia menjadi video dengan menggunakan AI ya. Saya itu tiba-tiba didatangin oleh polisi ya, baru wajah biru, tiba-tiba ditangkap dan diambil. Nah, terus selain saya juga ada Luhut Binsar Panjaitan ya. Ada juga Wapres ya, Gibran Rakabuming Raka, ada Bobi Nasution. Ada di situ Bahlil Lahadalia ya, karena dia sedang tren juga gitu. Jadi dia masuk juga gitu. Selain Bahlil di situ termasuk Kaisang Pangarep. Sekali lagi saya ulang, pertama dipanggil Al-Katiri. Ayo maju Pak Al-Katiri. Maju yang ini, maju semua. Kami ikut maju. Apa? Diguntinglah. Sekali lagi saya jelaskan agar dicermati ya. Diguntinglah surat penyitaan. Biar semua tahu bahwa polisi memang serius dalam menangani perkara ini. Kemudian digunting lagi amplop. Itu surat putusan pengadilan dalam penyitaan. Kemudian digunting lagi. Sudah itu kami disuruh duduk. Duduk semua. Duduk. Dipanggil lah Pak Al-Katiri tadi dengan pihak sebelah sana, saya lupa. Berdirilah di situ. Digunting ijazah, amplop ijazah tadi. 2. 1 SMA, 1 ini S1. Saya paling terakhir maju ke depan. Karena semua udah pada maju, Ibu Kurnia juga udah maju. Bapak-bapak itu udah menjerit-jerit, nggak boleh pegang. Foto-foto biar ada tukang fotonya. Oh ya, saya maju. Pak Al-Katiri berdiri begini. Saya geser Pak Al-Katiri itu. Saya masuk dalam ininya. Langsung saya pegang, spontan saya pegang. Karena tadi saya lihat orang pada megang, saya ikut megang. Saya sundul dengan jari saya. Sebelum saya masuk, dibilangin, kalau nggak salah saya, ya mungkin ada watermark. Tapi saya nggak mau nyebutkan nama di sini. Yang tersangka juga yang ngomong. Ada watermarknya katanya. Baru saya lihat, benar ada. Saya lihat lagi, embosnya ada. Yang jelas, ijazah itu asli. Yang jelas, ijazah itu asli. Jadi begitu semua lihat, saya spontanitas pegang, saya lihat watermarknya ada, dan saya lihat itu memang ijazah asli. Memang ijazah asli.